Apa kabar Yud? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Hari ini bersama dengan Youth for Christ, kita akan mendengarkan renungan Kamis 22 Desember 2022 dengan judul Buah Ketaatan. Dari Lukas 1 ayat 46b sampai 55. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin tahu, kami tidak ingin melakukan ketaatan hanya sebagai kewajiban atau ritual belaka. Itu sebabnya beritahu kami apa maknanya, bagaimana kami bergiat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Lukas 1 ayat 46 sampai 47 mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Teman-teman, memuliakan Tuhan saat kita hidup tenang dan bahagia itu gampang ya. Mudah sekali. Tapi memuliakan Tuhan saat kita menghadapi kesukaran, ancaman, patah hati, putus kerja, kebingungan, kedukaan, ketidakpastian, pasti itu sulit. Dan teks kita hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muda bernama Maria itu bisa memuliakan Tuhan dalam situasi sulit pada masanya. Nyanyian pujian Maria bukanlah sekumpulan kata-kata lip service belaka karena ia sedang pura-pura bahagia. Tetapi ini adalah ungkapan iman tentang siapa dirinya di hadapan Allah dan seperti apa Allah baginya. Dua hal ini yang sangat penting, saya ulangi ya. Ungkapan iman tentang siapa dirinya di hadapan Allah dan seperti apa Allah baginya. Maria menyadari kesederhanaannya, ketidakberdayaannya, kelemahannya sebagai perempuan, sebagai anak muda, seorang yang belum menikah. Tetapi Maria taat sempurna kepada Allah. Kenapa bisa begitu ya? Karena dia merasakan bahwa kasih Allah begitu besar dalam hatinya. Buah dari ketaatannya itu membawa sukacita. Karena itu hatinya berlimpah dengan tumpahan syukur. Ini keadaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi di luar dirinya loh. Sebab orang lain di luar dirinya bisa saja curiga, marah, malah menghukum dia sebagai seorang perempuan yang mengandung dalam keadaan belum menikah. Tapi Maria bersukacita di dalam hatinya. Bahkan saya bayangkan dia menyanyi dengan penuh kerinduan, menyanyi dengan penuh syukur di dalam keintrovertannya. Maria bersukacita walaupun ia mengandung sebelum menikah, karena ia tahu semua ini adalah suratan Allah, kehendak Allah baginya. Jadi gambaran tentang betapa bahagianya Maria itu dinyatakan dalam nyanyian pujiannya. Dalam gereja kami ada seorang yang mengarang lagu, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan Allah juru selamatku, hatiku bergembira. Maria memuliakan Tuhan dengan sepenuh hatinya dan dengan segenap jiwanya, bukan dengan ucapan bibir belaka. Secara spiritual, inilah kegembiraan sejati, sebab dasar dari kegembiraan itu adalah Allah, Tuhan, yang memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Nah, Yud, teman-teman kaum muda, seberapa besar sih sukacita kita dan kebahagiaan kita karena merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kita justru nggak menangkap perbuatan-perbuatan Tuhan itu.
Jadi kita nggak mampu bersyukur dan hanya bisa menggerutu dan bersungut-sungut. Nah, nyanyian pujian Maria menginspirasikan kita tuh untuk menjadi orang yang mengalami terlebih dahulu perbuatan-perbuatan baik Allah, baru memuji Tuhan dengan gembira dalam keadaan apapun. Jadi kebaikan Tuhan itu sangat besar sampai tumpah, lalu menantang kita untuk tetap percaya kalau ada pengalaman buruk di tengah-tengahnya, bahwa Tuhan tetap baik, sungguh baik, setia, peduli kepada kita. Pertanyaan renungan buat kita, gimana sih Maria menggambarkan Allah dalam nyanyian pujiannya? Apa suasana hatinya dan bagaimana keadaannya? Kalau kita bandingkan, keadaannya tidak terlalu baik kalau eksternalnya tidak memihak pada dia. Tapi di dalam hatinya ada apa ini? Yang kedua, apa sih tantangan kita sebagai youth untuk memuliakan Tuhan dalam himpitan kesulitan kita? Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan perbuatan-perbuatan baik Allah kami rasakan. Berikan kepekaan untuk menghitung semua kebaikan-Mu sampai tidak selesai menghitungnya. Sehingga kami meyakini bahwa begitu besar kasih Allah pada kami. Sehingga ketika ada tantangan, kesulitan, itu tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan kasih, dengan kemurahan Allah yang dinyatakan kepada kami. Sehingga dengan dasar perbuatan baik Tuhan itulah kami bisa memuliakan Engkau, bersukacita, bergembira, bahkan menumpahkan puji-pujian kami kepada Tuhan dan didengar oleh sesama. Terima kasih Bapak, dengarkan doa kami, dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.